Lu bisa yang langsung tindakan apa tanya-tanya dulu sih? Gue tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Berarti lu menilai dulu ya dari awal, dia bisa nggak nih aksi dulu gitu ya? Kayak kalau kayak ya mungkin kalau guanya suka mah ya hati-hati gue terima ya. Cuma kalau misalnya guanya kurang interest ya gue nggak enak kan nanti kalau tiba-tiba dia harus ngasih terus gue harus nerima, itu kan sama aja gue ngasih harapan. Terus kalau gue tolak nggak enak juga. Nah itu kan bingung juga gue harus gimana. Tapi gitu. Berarti lu lihat orangnya dulu ya. Yang dia udah berbuat lebih malah takut dikecewakan gitu ya. Orang tapi kan mikirnya kalau dia ngasih terus kita terima, kalau kita biasa aja kan takutnya berharap ya nggak sih, gitu nggak sih? Dulu awal-awal ya, tapi setelah mengalami fase kehidupan sekarang gue lebih ke prinsip stoikism, jadi mengendalikan hal-hal yang dari kita aja, jadi yang di luar nggak kita kendalikan. Kalau dulu gue berekspektasi ketika gue kasih dia terima, artinya ya kita ada match. Tapi sekarang ya udah gue kasih dia terima atau enggak terserah. Setelah dia terima pun responnya tetap baik sama gue, ya udahlah terserah, yang penting gue udah usaha gitu loh. Prinsip stoikism gitu. Terus kalau sekarang tapi kalau lu tuh tipe yang mana tuh? Kalau itu berarti yang nanya dulu atau langsung action? Oh, gue jelas dong. Berarti langsung action. Iya lah. Langsung action lah dia. Gini loh, kalau mungkin kepribadian orang beda-beda. Jadi laki-laki juga kan ada yang dia lebih ke thinking, lebih ke fisik, atau lebih ke cara berbicara kan. Kalau gue memang untuk berpikir, untuk analitik itu memang lemah gitu loh. Tipe yang, tapi kalau untuk motoriknya, ya itu. Jadi tipe-tipe yang fisik man itu gue lebih masuk gitu. Jadi kalau ada satu case, ada satu masalah, nggak soal pendekatan doang, soal yang lain, soal isu sosial, gue lebih tergerak, badan gue yang turun langsung ke sana, kayak gitu. Lebih resep aja sih, kayak gitu. Kayak gitu, ya kan. Cuma dia memang ada beberapa orang yang bisa menerima dengan treatment seperti itu, ada yang nggak bisa gitu kan, ada yang buat treatment langsung fisik, ada yang oke, yang begitu itu ngapain sih lu, nggak jelas banget gitu kan, belum apa-apa gitu kan, banyak sih yang seperti itu. Ya itu makanya kita harus tahu orang itu interest enggak sama kita, takutnya dia ngerasa ih apa sih aneh banget gitu. Tapi jarang sih cowok nih kalau udah mau kenalan sama orang, apalagi cewek nih, kalau dia nggak punya satu feel gitu, kayaknya nggak mungkin deh. Gitu. Sekarang saya mau kenal sama kamu nih, gitu kan. Kalau nggak ada satu maksud dan tujuan tertentu, biasanya cenderung diam dia tuh. Udahlah cuek, biarin aja. Gitu. Ya nggak tahu sih cewek responnya seperti apa. Gitu. Jadi nggak ada action lanjut ya kalau itu? Jangankan action lanjut, untuk action awal pun kalau dia nggak ada some feel pasti nggak akan nggak akan bergerak apa-apa sih, kecuali sosial ya, kecuali ada kecelakaan di jalan ya pasti dibantu lah gitu. Terus kalau soal waktu pendekatan, menurut lu yang ideal berapa lama? Atau lu paling lama berapa lama? Udah lama, nggak tahu. Sampai gue bisa lama sih ya, gue nggak bisa ngagetin, terus nggak bisa dibilang ini tuh tahap PDKT. Gue nggak pernah bilang gitu sih ya. Udah kalau gue temenan, ya temenan aja gitu. Tulus aja gitu ya. Jalanin aja gitu, nggak pernah matok. Gue udah deketin dia, nggak tau mungkin. Nah kalau cowok kan, gue udah deketin dia nih 5 bulan nggak ada kemajuan, udah lah gitu misalnya. Tapi kalau kita yang nerima kan cuma kayak, kalau kita yang dideketin kan cuma kayak nerima aja, nggak pernah ngerasa udah berapa lamanya gitu kan. Oh berarti lo selama ini nggak tahu dong siapa yang deketin lo jalanin aja semuanya, bahaya juga nih.
Lo bener kan maksudnya? Kayak gitu, kayak kata gue anggapnya kayak ada lah pasti yang ketahuan kayak deketin, cuma ya kalau dia yang nggak ada maju-maju juga ya udah gue ikutin aja dia mau gimana. Cuma kalau yang lainnya kayak teman-teman, paling teman-teman, tapi kan ada juga tuh cowok yang bercanda tapi nggak tahu kebenaran apa serius. Jadi kan gue oh dia bercanda kan gitu, ya udah gue aja anggap aja bercanda. Iya. Tapi lu bisa kenalin gak sih ciri-cirinya? Oh ini orang komunikasi lagi arahnya ke sini nih. Oh ini arahnya biasa aja nih atau bias? Ada cowok yang kelihatan banget kalau PDKT itu dia emang PDKT itu kelihatan. Ada yang cowok dekatnya itu pelan gitu. Jadi beda-beda cowok itu, ada yang terang-terangan, ada yang pelan-pelan tapi masuk gitu kan. Bukan pelan-pelan tapi ninggalin. Itu mah ghosting. Pernah di ghosting? Di ghosting. Belum pernah lah ya, wanita cantik lu mah. Alah. Kalau kamu di ghosting ya nggak usah bawa perasaan, itu aja. Kalau belum pasti jangan dipakai bawain perasaan. Nah itu yang susah, biasanya tuh ya seperti itulah kalau laki-laki udah masuk di harapannya besar. Sering di ghosting gitu. Baru akhir-akhir ini gue juga di ghosting. Sama siapa? Sama siapa ya? Gak usah disebut namanya. Nanti masuk podcast ini aja berikutnya. Jangan-jangan yang masuk podcast ghostingan dia ntar lagi. Gimana maksudnya? Jangan-jangan ntar selanjutnya yang di ghosting. Oh enggak gitu. Kita sih siapa aja bisa masuk podcast ini. Oke, tadi soal pendekatan waktunya udah, terus ciri-cirinya. Tapi kalau misalnya lu tuh pendekatan gitu, kalau lu sendiri matokin nggak sih, atau lu tuh ngelihat cewek ini sih, misalnya cewek ini interest ya gue secepat mungkin gitu. Tapi kalau cewek ini nggak interest, lu coba masuk ke dia pelan-pelan biar dia interest sama lu, atau ya udah lu mundur aja gitu kalau tau dia nggak interest? Kalau sepanjang perjalanan gue ngukur waktu. Dulu awal kali ngukur waktu, terus fase kedua gue berubah, gak ngukur waktu, tapi biasanya si dianya yang gak peka-peka, malah dia sama yang lain gitu kan. Akhirnya kita yang paksa berhenti sendiri gitu kan. Tapi kalau pada saat fase masuk dewasa sekarang, kita lebih selarasin ke goal hidup kita sih. Jadi lu kan punya goals, misalkan lu pengen mencapai ini gitu kan, dan lu butuh partner gitu loh. Tapi jangan sampai partner yang bikin susah dan nggak bisa achieve lu punya goal gitu kan, punya tujuan hidup gitu kan. Jadi sekarang lebih ke diselaraskan sama tujuan hidup. Nah itu juga prinsip bisa balik ke kita sendiri ketika apa yang gua harapkan nggak sesuai, jadi ya udah gua punya tujuan hidup yang lebih besar gitu. Justru malah yang gue ajak partner ini, kalau yang ninggalin gue yang akan rugi gitu kan. Narcissist person, yo man. Tapi kan orang tuh sekarang tuh banyak banget tuh yang misalnya pacaran, terus ada yang nabung bareng, entah bikin usaha bareng, terus ketika dia menurut lo itu works apa enggak sih, berguna nggak sih, maksudnya nabung bareng-bareng buat nikah, terus menurut lo gimana sih pandangan lo gitu? Cakep banget pertanyaannya, ini udah jadi lo wawancaranya nih. Cuman gue baru bahas ini sama teman gue yang di podcast satu lagi gitu kan, cuman belum gue show aja. Pandangannya kalau gue pribadi, kalau udah masuk ke fase kedua mungkin itu berguna ya. Contohnya udah tunangan atau kita udah sering kenal dengan family, itu bagus. Gitu kan, kita punya plan ke depan kita akan begini. Cuman yang perlu hati-hati kalau baru punya relationship beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun, walaupun sudah jelas ke depannya tapi belum kenal insight-nya terus bikin usaha bareng, ada dua kemungkinan. Kalau usahanya itu bagus, mereka saling support, dan kalau usahanya itu gagal, mereka akan saling meninggalkan tanpa tanggung jawab masing-masing gitu loh. Kecuali memang
si partner saling berpartnernya itu punya visi yang kuat bahwa personalitinya bagus gitu loh. Oh iya, gue lagi jatuh, gue nggak boleh ninggalin nih gitu. Dan biasanya jarang sih yang dia kalau udah besar itu jarang gitu. Biasanya miss-nya itu ya pas sudah kondisi di bawah, terus punya hutang banyak, biasanya mereka akan saling lupa siapa nih gue yang mau tanggung jawab. Nah itu bisa bahaya tuh, gitu kan. Nah, makanya beruntung sekali orang-orang yang partner hidup berdua itu paham soal bisnis. Jadi mereka bisa selain having a relationship, mereka bisa cari duit bareng, gitu loh. Karena kan ada yang mereka nggak sefrekuensi, maksudnya sefrekuensi dalam relationship, tapi nggak sefrekuensi dalam hal cari duit, ya kan? Yang satu maunya berlari, maunya mencari, tapi yang satu cenderung event, cenderung duduk, cenderung diam, ya mungkin pendekatannya berbeda, gitu. Makanya kadang gue pribadi melihat kayak kita tahu ya yang MS Glow, ya kita sebut merek lah ya, yang gantikan si Juragan 99 sama Santi itu mereka cukup kompak sih menurut gue. Jadi couple goal lah kalau gue bisa lihat. Jadi dia bisa bikin bisnis bareng loh ya. Jadi satu visi satu itu bagus sih kayak gitu. Kalau lu gimana? Pasti kalau cewek lebih perhitungan lebih dalam ya kan, nggak mungkin segampang itu percaya kan? Pastilah. Ya nggak tahu ya, belum mikir sampai sana sih gue. Tapi nggak jauh gue pacaran sih, nggak pernah pikiran untuk bareng-bareng. Bikin bareng ya masing-masing. Berarti karena gue sendiri juga masih nyari-nyari ya, masih dalam artian gue tuh masih belajar juga, belum gitu matang. Kayaknya kalau untuk terjun bareng-bareng berdua gitu gue masih belum siap gitu. Betul. Jadi memang kalau kita kayak gitu harus salah satu harus yang udah dalam arti udah masuk lebih dulu. Jadi tahu suka dukanya gitu. Gue bukan promosi gue, bukan maksudnya kalau ya kan. Kalau di dalam situ udah ada yang lebih gurunya kan biasanya lebih enak gitu. Tapi sebenarnya kalau gue pribadi kembalikan ke personalitinya masing-masing sih, gitu loh. Kalau mereka berdua bisa bareng nih, punya takdir yang sama, wah itu seru banget sih, gitu. Oke. Kalau ternyata mereka kan bagus-bagusnya nih. Putus ibu. Pas dia putus, menurut lu tuh bisnis bakal berantakan gak sih? Penyebabnya dulu karena apa gitu. Iya, penyebabnya dulu karena apa kalau yang gue analisa gitu. Tapi yang tadi gue bilang biasanya kalau bisnis sudah besar jarang mereka pandangan gue dari gue pribadi dari si laki-laki ya gue nggak akan ninggalin lah itu yang udah bareng sama gua gitu kan. Dan si wanitanya juga pasti merasa terlindungi gitu kan. Tapi kalau memang ada satu case yang terjadi sampai dia akhirnya mengakhiri hubungan ya pasti berpengaruh lah kalau bisnis yang normal aja yang nggak ada hubungan apa-apa cuma bisnis to bisnis itu aja banyak dinamikanya yang bisa bikin bisnis itu nggak sustain. Apalagi kalau udah bawa-bawa soal rasa, ya kan? Itu kan biasanya berpengaruh ya. Kalau udah kayak gitu ke aktivitas sehari-hari juga kan berpengaruh tuh. Orang profesional. Pasti, misalkan aku jadi malas ketemu dia, gitu kan. Padahal besok ada janji harus ketemu sama calon pembeli, buyer atau klien, gitu kan. Itu kan bisa berefek ke cash flow perusahaan, gitu. Ya. Makanya kalau model-model couple goal yang gue lihat tuh kayak si Cimit sama itu Kumit yang ada di YouTube itu tuh, Cimit sama Kumit project yang mereka sering bikin konten kreator bareng gitu. Atau si Alfi Saga sama Fatma Saga ya tahu. Iya, Fatma mirip lu tuh. Alah. Gitu. Oke deh.
terkait. Jadi ini kayaknya judulnya bukan cuma pendekatan doang nih. Panjang. Apa ya kira-kira judul yang bagus ya? Mana baru dikit lagi. Apa itu intinya? Intinya sih ya, dan nanti gue pelajarin lagi deh. Siapa tahu kita bisa kasih judul yang bagus. Oke, terima kasih. Nah, kawan siaran semuanya yang udah dengerin podcast ini. Podcast ini ada di Spotify, kemudian juga ada di YouTube juga. Jadi teman-teman juga boleh komen, boleh juga kasih email yang ada di deskripsi link YouTube, kira-kira tema apa yang bisa kita bahas. Dan buat yang mau siaran bareng saya, boleh juga kita ngobrolin tentang apapun yang related dengan kehidupan, sosial, humaniora, teknik, ekonomi, dan sebagainya. Pokoknya saya serba bisa lah. Palu gak ada, apa yang lo mau, gua ada. Oke. Lucu banget, udah tukang dagang banget. Bemo nih ada ya. Thank you, Helmi. Thank you kawan siaran semuanya. See you. See you.